Halo sahabat Ruang Demokrasi, saya Narwan Riyadi, kembali lagi di channel Ruang Bedah Demokrasi, tempat kita membedah isu sosial, hukum, dan pendidikan dari sudut pandang yang jernih serta kritis. Beberapa waktu terakhir publik dihebohkan oleh sebuah video dari SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam video itu, seorang siswa diduga ditampar oleh kepala sekolah karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Orang tua siswa melapor ke kepolisian dan kepala sekolah pun akhirnya dinonaktifkan sementara, walau saat ini sudah diaktifkan kembali oleh pemerintah daerah. Kasus ini pun memecah opini publik antara mereka yang membela tindakan kepala sekolah sebagai bentuk ketegasan dan mereka yang mengecamnya sebagai kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Kasus ini sebenarnya bukan hanya soal emosi, tapi tentang cara menegakkan disiplin tanpa melanggar hukum. Guru memang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak bangsa. Namun, tanggung jawab itu juga diatur dan dibatasi oleh hukum yang melindungi peserta didik. Dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan diri dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Artinya, pendidikan harus menjadi ruang aman, bukan tempat yang menakutkan. Menegur siswa boleh, menegakkan aturan itu wajib, tapi melukai secara fisik itu pelanggaran hukum. Namun kita juga harus jujur, guru sering berada di posisi sulit, berhadapan dengan siswa yang kurang mendapat bimbingan di rumah. Banyak perilaku siswa di sekolah sebenarnya berawal dari pembiasaan di rumah. Kalau anak berani merokok di sekolah, bisa jadi karena di rumah sudah dibiarkan atau ada pembiaran. Maka tanggung jawab moral dan karakter anak tidak bisa hanya dibebankan ke sekolah. Orang tua harus hadir bukan hanya ketika anaknya ditegur, tapi sejak awal dalam proses pembentukan karakter anak di lingkungan rumah maupun di lingkungan-lingkungan bermain di sekitaran rumah. Lalu bagaimana solusinya agar kejadian serupa tidak terulang? Pertama, sekolah harus memiliki SOP pembinaan siswa yang jelas dan terukur, termasuk tahapan penanganan pelanggaran tanpa kekerasan fisik. Kedua, guru perlu dibekali pelatihan perlindungan anak dan etika profesi. Dalam pasal 20 huruf C, huruf D, dan huruf E, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ditegaskan, huruf C, dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Huruf D ditegaskan, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Huruf E menegaskan, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini artinya guru wajib profesional, menjunjung hukum, dan menjadi teladan moral bagi peserta didiknya. Sahabat Ruang Demokrasi, mari kita belajar dari kasus di Cimarga. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memperbaiki cara kita mendidik. Karena di balik satu tamparan yang viral, ada luka pendidikan yang lebih dalam. Luka kepercayaan antara guru, orang tua, dan anak. Ketegasan tak harus dengan tangan, tapi bisa melalui keteladanan dan kasih sayang. Anak-anak tidak akan ingat siapa yang menegur keras, tapi mereka akan selalu ingat
siapa yang menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Saya Narwan Riyadi, terima kasih sudah menonton. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman Anda. Dukung channel Ruang Bedah Demokrasi dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, rasional, dan beradab. Salam semangat.